Halo, salam kenal. Saya Susi Sidaputar, alumni dari Hubungan Internasional. Halo, salam kenal. Saya Susi Sidaputar, alumni dari Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan tahun 2007, dan saat ini saya bekerja sebagai seorang hotelier, tepatnya di divisi HR Department. Saya memahami pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan dengan tujuan yang baik dan bermakna bagi orang lain dan kita gitu. Jadi kalau hanya do something, melakukan sesuatu tanpa ada bermakna ataupun tanpa ada tujuan baik di dalamnya, itu bukan pekerjaan yang dimaksud oleh Alkitab. Itu yang saya pahami ya. Menurut saya, poin yang paling penting dalam pekerjaan adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa? Yaitu komunikasi yang menciptakan trust, yaitu kepercayaan. Sebagai seorang human resources, saya juga harus bisa berkomunikasi, baik itu dengan bawahan saya, dengan kerja saya, dan juga pimpinan. Ya, teman-teman tahu kita sebagai seorang HR, bagaimana kita mengkomunikasikan realisasi peraturan perusahaan, realisasi undang-undang gitu, baik itu dengan karyawan maupun juga dengan pimpinan. Nah, bagaimana saya menjalani pekerjaan saya ini sebagai seorang HR dalam berkomunikasi? Tentu juga tidak hal yang mudah dan instan ya menciptakan komunikasi yang trust, baik itu dengan pimpinan dan juga dengan rekan kerja gitu. Saya pikir yang penting, yang poinnya harus kita ingat adalah kita harus konsisten dan komitmen. Kemudian karena kalau ada trust akan ada konfirmasi gitu. Dan kalau sudah ada trust, saya pikir tidak akan ada lagi yang orang menganggap bahwa kita menjatuhkan dia, bahwa kita itu melawan kepadanya ketika kita menyampaikan pendapat atau ide. Mungkin kalau dibilang ngasih tips, saya belum bisa ngasih tips banyak, karena saya juga dalam menjalani pekerjaan saya mengalami up down juga dan terus belajar. Tapi mungkin menurut saya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, bawahan maupun atasan. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar. Maksudnya, even itu kita itu berbicara dengan bawahan kita harus memiliki motivasi yang murni. Kita bukan untuk menjatuhkan, kita bukan mau show up ataupun kita mau menentang pendapat gitu. Kemudian kita juga harus dalam berkomunikasi selalu ciptakan solusi, bermaksud memberikan solusi gitu. Bahkan itu ngasih ide juga, memberikan solusi. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang wise dalam menyampaikan pendapat, perbedaan ide atau apapun. Kalau misalnya dalam situasi meeting itu kurang tepat, kita lihat kayak nanti kita menjatuhkan pimpinan kita ataupun rekan kita bisa personal datang ke office-nya after meeting. Mungkin tips yang berikutnya, kita harus bisa memahami bahwa kita itu dalam bekerja punya sudut pandang yang berbeda-beda, paradigma yang berbeda-beda. Jadi kalau itu ide kita tidak diresponi seperti yang kita harapkan, ya kita harus bisa memahami gitu. Kita harus bisa memahami mereka, kita harus bisa memahami mereka dengan jabatan mereka, dari sudut pandang mereka gitu. Jadi kita jangan sampai terluka yang menyebabkan kita jadi nggak mau memberikan ide ataupun inspirasi. Dan yang paling penting menurut saya adalah berdoa. Walaupun saya menyampaikan itu yang terakhir, tapi menurut saya itu yang paling pertama yang harus kita pegang menjadi senjata kita dalam berkomunikasi, dalam bekerja. Karena berdoa itu akan menolong jiwa kita ketika kita disalah mengertikan atau ketika kita mengalami kesulitan ya dalam berrelasi, berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman alumni. Semoga ini memberkati kita. Kalau teman-teman alumni ada tips-tips yang lain juga dalam berkomunikasi yang baik dalam pekerjaan, bisa berikan komen di bawah. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus berkarya. Kita diciptakan untuk tujuan yang baik. Mari kita genapi tujuan baik itu dengan bekerja dengan baik ya, seperti Tuhan mau. God bless you. Dadah.